Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfawil dan Firdaus, NIM 210864960. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan jasmani, Bapak Ibnu Anil Marta SPD MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi tentang olahraga dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu pengertian dari sosial. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Istilah lainnya dari sosial adalah suka memperhatikan kepentingan umum atau suka menolong, menderma, dan sebagainya. Secara khusus, kata sosial maksudnya adalah hal-hal mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia. Dan selanjutnya dengan pengertian itu untuk dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Pembentukan struktur sosial dan terjadinya proses sosial dan kemudian adanya perubahan-perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadi salah satu ruang lingkup sosiologi. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan di mana terjadinya proses saling mempengaruhi antara para individu, antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok. Hal ini seringkali dikaitkan dengan interaksi sosial adalah subjek yang dipelajari dalam banyak ilmu sosial bahan sosiologi. Interaksi sosial adalah urutan dinamis tindakan sosial antara individu yang mengubah tindakan dan reaksi mereka karena tindakan oleh mitra interaksi mereka. Interaksi sosial adalah pembentuk dasar untuk struktur sosial. Secara umum, interaksi sosial adalah setiap hubungan antara dua individu secara fisik dan verbal yang menciptakan iklim untuk pertukaran perasaan dan ide. Didefinisikan secara fisik atau didefinisikan secara luas, interaksi sosial mengadu pada hubungan yang ada di antara orang-orang yang memiliki interaksi dua orang atau lebih dengan masing-masing memiliki posisi sosial dan menjalankan peran sosial. Interaksi sosial dapat dipelajari antara kelompok 2, 3 atau kelompok sosial yang lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembang dan memerlukan satu sama lain. Secara sosial, olahraga dapat digunakan sebagai media sosialisasi melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Salah satu indikasi meningkatnya keinginan masyarakat akan derajat diri yang lebih luas dalam lingkungannya mencerminkan bahwa kebutuhan masyarakat semakin beragam sehingga membutuhkan tempat atau wahana yang dapat menyalurkan serta memenuhi kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya, olahraga dalam masyarakat. Olahraga dalam masyarakat itu sendiri adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena olahraga juga bagian dari pengisi
mengisi waktu kosong dalam masyarakat. Melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada Indeks Pembangunan Olahraga atau SDI dari 0,345 pada tahun 2005 menjadi 0,422 pada tahun 2006. Pengukuran SDI sesungguhnya meliputi perkembangan banyaknya anggota masyarakat suatu wilayah yang melakukan kegiatan olahraga. Luasnya tempat ini diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan, bangunan, atau ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan berolahraga dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Kebugaran jasmani merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta jumlah pelatih olahraga, guru pendidikan jasmani dan kesehatan atau PNJASREK, dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah tertentu menurut Menpora RI 2010 ayat 7. Dengan demikian, masyarakat yang sadar akan olahraga tidak perlu lagi dipaksa atau disuruh untuk melakukan olahraga. Meskipun demikian, yang terjadi pada keadaan masyarakat di Indonesia belum secara menyeluruh sampai kepada taraf ini, atau sadar dan butuh olahraga. Jika masyarakat telah menganggap olahraga sebagai kebutuhan, masyarakat akan lebih banyak belajar tentang olahraga, bagaimanakah olahraga yang benar untuk tujuan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Olahraga merupakan salah satu alternatif pendidikan karakter efektif, sportivitas, disiplin, pantang menyerah, kerjasama adalah nilai-nilai olahraga. Nilai-nilai selalu diajarkan di dalam olahraga. Di sisi lain, di bidang kesehatan, masyarakat dengan memberdayakan olahraga di masyarakat, maka dapat dipastikan tentang kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat akan meningkat. Olahraga tidak hanya mengajar prestasi, tidak hanya menampilkan cobaan olahraga, namun merupakan suatu gerakan kebudayaan yang sama atau yang bisa menyatukan perbedaan. Sebagai contoh, Asian Games aja dan Asian Games Para Games 2015 yang berhasil menyatukan seluruh anggota bangsa Indonesia untuk bersama-sama menyatukan dan menyukseskan sekaligus mendukung prestasi pahlawan-pahlawan olahraga nasional, dan terbukti dengan kemenangan mereka mampu membuktikan bahwa mereka itu layak dan bisa untuk mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga. Bisa kita ambil contoh, dan atlet-atletnya pun merupakan dari masyarakat Indonesia asli atau tersendiri. Dengan olahraga kita mampu menyatukan perbedaan antara suku bangsa yang mewakilkan negara Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraganya masing-masing. Dan meredakan segala konflik dan nilai-nilai revolusi dapat melandasi perjalanan keolahragaan. Di dinamika olahraga ada pengembangan nilai memainkan peranan penting dalam kebudayaan masyarakat. Nilai itu dalam olahraga sangat terkait dengan tradisi budaya masyarakat, diberikan secara turun-temurun menurut satu generasi ke generasi lainnya. Karena itu olahraga merefleksikan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Selanjutnya judul materi sertifikat pendidikan. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan pada guru sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogik
atau kepribadian sosial dan profesional dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikat adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Guru yang telah mendapat sertifikasi berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar, seperti yang dijelaskan dalam sertifikat itu. Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikat sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Baik dari pengertian tadi dapat bisa dikatakan juga bahwa untuk mendapatkan sertifikat tersendiri tentunya orang-orang yang menginginkan sertifikat tersebut harus mengikuti berbagai pelatihan mengenai sertifikat yang dia inginkan. Contoh saja eh, sertifikat yang ditangani oleh perguruan tinggi atau penyelesaian sebagai bukti formal dengan penguatan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Dalam pengertian ini, pendidik mencukup guru dan dosen. Sertifikat yang dilakukan terhadap para guru disebut sertifikasi guru. Adapun sertifikasi yang dilakukan terhadap para dosen disebut sertifikasi dosen. Baik, saya ulang lagi dari pengertian sosial yang ada yang ingin ditambahkan dari materi tersebut tadi saya lupa. Pembentukan struktur sosial dari proses sosial dan kemudian adanya perubahan sosial tidak lepas dari aktivitas si sosial yang menjadi salah satu ruang lingkup sosiologi. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan di mana terjadinya proses saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dan kelompok. Eh, dari pengertian tersebut, interaksi sosial tidak tidak luput dari kata berso, tidak luput dari kata saling saling berbicara antar satu sama lain, mengobrol dan membahas sesuatu dengan kontak mata, mulut, dan telinga. Jika dihubungkan dengan olahraga, interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam olahraga. Contohnya saja komunikasi antara pemain-pemain dengan timnya atau dengan pelatihnya. Jika terjadi interaksi sosial yang baik, maka pemahaman antara rekan dalam tim akan mudah terjalin dan tidak mudah terjadinya kesalahpahaman antara rekan-rekan di dalam tim. Itu merupakan salah satu antar individu dengan kelompok. Kalau contoh antar individu, kita ambil saja kalau di dalam olahraga itu sendiri di dalam cabur bulu tangkis dalam sektor tunggal adalah dalam sektor ganda yang dimana pemain 2 versus 2 dan di dalam tim tersebut terjadi interaksi atau kontak mata dengan rekan tim supaya permainan mereka menjadi lebih baik, lebih supaya tidak kacau. Mereka membutuhkan interaksi sosial untuk memahami teman satu tim jika mereka terjadi kesusahan atau ada kesalahan mental yang terjadinya akibat serbuan suara penonton atau emosi yang tidak terkontrol. Begitulah peran interaksi sosial dalam antar individu menenangkan dengan mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Kalau di contoh antara kelompok
Kalau di antara kelompok dengan kelompok kita interaksi sosial, contoh saja antara dua tim yang mempunyai sama anggotanya, yang diambil contoh saja 10 orang 10 orang, mereka memiliki kelompok dari masing-masing mereka, dari masing-masing tim atau kelompok mereka melakukan interaksi supaya tidak terjadinya kesalahpahaman dalam diambil contoh dalam pelanggaran dalam suatu pertandingan. Tentu dibutuhkannya interaksi yang baik antara kelompok-kelompok supaya tidak terjadinya kericuhan, kekerasan fisik maupun kekerasan kata yang lainnya ataupun kekerasan sosial yang tidak diinginkan dalam dunia olahraga. Tentunya berinteraksi sosial secara berkelompok ini dapat dilakukan dengan cara berkumpul atau berkumpul di satu tempat yang tidak terganggu oleh orang lain supaya antar kelompok mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri yang terjadi di dalam olahraga. Kalau selanjutnya materi olahraga dalam masyarakat, ada yang saya ingin tambahkan. Olahraga masyarakat itu sendiri adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Ya, pasti tentunya di dalam sebuah masyarakat pasti ada namanya kegiatan olahraga pemuda maupun diikut sertai oleh orang tua yang ingin melakukan kegiatan olahraga tersebut. Saya ambil contoh saja mengenai di kampung saya, kegiatan olahraga sangat digemari oleh oleh penduduk di desa saya. Mulai dari takraw, bola voli, basket, sepak bola, dan bulu tangkis. Olahraga di dalam masyarakat sangat dibutuhkan karena juga mempunyai tujuan yang baik olahraga di dalam masyarakat tersebut. Karena dapat menyatukan warga-warga di dalam suatu lapangan yang dapat mereka nikmati sesuai cabur mereka masing-masing. Contohnya diambil dalam sepak bola. Sepak bola dalam dua tim sepak bola tergabung menjadi beberapa anggota. Tentunya anggota tersebut bukan saja cuman itu aja orangnya yang dalam satu tim. Pastinya merangkul pemuda-pemuda yang berminat atau orang tua yang berminat dari besarnya wilayah desa tersebut dalam satu lapangan. Nah, begitu juga terjadinya interaksi di sana, interaksi antara pemain, interaksi antara mereka dalam bermain, dan juga interaksi antara mereka dengan penonton-penonton yang sedang menonton mereka bertanding. Tentu ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena juga berpengaruh kepada kesehatan mereka dan juga mengisi waktu luang supaya tidak ada sehingga maksudnya mengisi waktu luang sehingga adanya kegiatan masyarakat tersebut masyarakat tersebut yang bagus, yang patut dilakukan dan terhindar dari kegiatan yang tidak diinginkan. Lebih baik melakukan olahraga di dalam masyarakat daripada melakukan kegiatan yang tidak diinginkan, seperti contohnya yang tidak ingin kita lakukan yaitu mabuk-mabukan atau balap liar dan lain sebagainya. Lebih baik kita melakukan olahraga dan tentunya membuahi hasil yang baik untuk diri kita sendiri. Untuk sertifikat pendidikan, tentunya sertifikat pendidikan itu sendiri merupakan hasil dari keringat para pejuang sertifikat
contohnya sertifikat S1, sarjana, magister, dan doktor. Tentu mereka mempunyai tujuan masing-masing dan alasan masing-masing untuk memperoleh sertifikat tersebut demi mencapai tujuan mereka. Eh, Dalam S1 memerlukan 4 tahun, paling 4 tahun normalnya untuk bisa mendapatkan sertifikat S1, dan S2 diperlukan normalnya 2 tahun. Tentunya tidak mudah untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Tidak hanya di bidang olahraga saja yang mudah mendapatkan sertifikat tersebut. Tentunya di bidang-bidang lain juga memerlukan eh, keringat usaha yang tidak mudah untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Di bidang olahraga untuk mendapatkan sertifikat wasit atau dan lain sebagainya. Baik, sekian materi dari saya tentang olahraga dalam masyarakat. Mohon maaf jika ada salah kata, karena materi yang saya sampaikan menurut kemampuan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.